Halo teman-teman semua, baik lagi ya kita bahas-bahas tentang pengisian DRH. DRH itu adalah daftar riwayat hidup khusus untuk teman-teman semua yang kemarin sudah ada informasi kelulusan. Nah, walaupun nanti teman-teman semua belum mendapatkan menu tampilan di SSCISN tentang pengisian daftar riwayat hidup, tapi teman-teman semua wajib untuk mengetahui apa sih DRH itu, bagaimana mengisinya, apa saja dokumen yang diperlukan dan bagaimana trik untuk mengisi DRH ini sehingga teman-teman semua dalam pemberkasan bisa lancar dan lulus jadi ASN P3K. Amin. Let's go teman-teman ya. Jangan di-skip ya. Soalnya barangkali ada informasi tambahan yang memang teman-teman itu perlukan ya. Nah, di sini ada buku penunjuk pengisian DRH atau daftar riwayat hidup di 2023 ini teman-teman semua. Hampir tidak ada bedanya sih teman-teman semua dari yang tahun kemarin. Jadi teman-teman bisa lihat ya untuk penampilannya teman-teman semua. Biasa teman-teman harus masuk atau login di akun teman-teman semua di sscisn.bkn.go.id ini teman-teman semua ya. Nah, teman-teman nanti login ketemu dengan menu seperti ini. Nah, selamat siapa Anda lulus. Nah, itu untuk yang lulus aja ya teman-teman ya. Nah, silakan teman-teman semua diklik iya untuk lanjut untuk pengisian DRH ini. Ketik iya kemudian pengisian daftar riwayat hidup. Kecuali teman-teman semua menolak dalam kelulusannya, silakan teman-teman untuk tidak, saya ingin mengundurkan diri. Jadi untuk video ini kita akan bahas yang iya, yang melanjutkan, tidak mengundurkan diri ya. Nah, silakan teman-teman kita skip dulu yang ini, kita langsung ke bawah. Ketika teman-teman semua untuk pilih iya, silakan teman-teman klik pengisian daftar riwayat hidup. Teman-teman akan dimasukkan atau menuju ke menu seperti ini. Di sini ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 menu teman-teman semua di dashboard atas ini. Tapi kita akan mengisinya per menunya teman-teman semua. Jadi menu perorangan. Di sini menu perorangan ini adalah biodata teman-teman semua. Karena nanti DRH itu ada dua teman-teman semua. DRH yang awal, yang perorangan itu ada fotonya otomatis. Kemudian yang kedua adalah DRH yang riwayat pendidikan atau riwayat hidupnya. Jadi ada dua DRH atau dua lembar. Kalau lembar kan, kalau saya ngomong lembar karena yang kedua ini lembarnya banyak banget. Jadi saya berikan ada dua kategori. Yang pertama adalah kategori perorangan, kedua adalah pendidikannya, riwayat dan lain sebagainya. Nah, nanti teman-teman akan saya tunjukkan di akhir ya. Jadi jangan sampai teman-teman skip, jangan sampai teman-teman close dari video ini ya. Nah, kita lanjut, difokuskan di yang pertama dulu. Di perorangan ini, di sini teman-teman ada pengisian data perorangan. Di sini biodata teman-teman semua dari nama, kemudian NIK, gelar dan lain sebagainya sampai dengan domisili. Kalau teman-teman semua lihat di sini ada menu yang sudah terkunci yaitu warnanya abu-abu. Kalau misalkan abu-abu seperti ini berarti dia sudah terkunci otomatis dari sananya dan tidak dirubah. Kecuali yang masih putih seperti ini masih bisa dirubah seperti itu, oke? Di sini ada teman-teman semua tempat lahir ijazah, silakan teman-teman semua pilih yang mana kabupaten atau kota. Tanggal lahirnya sudah dikunci, tanggal lahir KTP sudah dikunci, tempat lahir KTP sudah dikunci. Sampai dengan teman-teman semua disiapkan tinggi badan, berat badan. Kemudian ini adalah keterangan lainnya itu adalah sesuai dengan yang ada di diri kita. Seperti warna rambut, bentuk muka, warna kulit, ciri khasnya apa, cacat tubuh kali ada. Kemudian hobi apa, misalkan hobinya menulis atau menyanyi, silakan teman-teman semua di sini untuk diisi seperti itu. Oke. Nah, teman-teman semua lihat ya, yang semua yang ada tanda bintang nih, saya akan coba di zoom ya. Di sini ada tanda bintang, ini adalah tanda harus diisi, tidak boleh dilewati. Kecuali kalau misalkan tidak ada tanda bintang itu bisa kita lewati. Kayak misalkan ini, ciri khas ini kan tidak ada tanda bintang ya. Jadi ini kita bisa lewati atau tidak kita isi. Kalau misalkan boleh ya isi aja dulu semua teman-teman semua dengan yang ada di dalam diri teman-teman semua. Nah, selanjutnya teman-teman ya, makanya kenapa kemarin banyak yang tanya di tahun-tahun kemarin, kok nggak bisa next ya, kok merah terus? Karena teman-teman semua lupa bahwa yang ada tanda bintang merah seperti ini di akhirnya itu belum terisi seperti itu. Oke, lanjut lagi teman-teman ya, kita kalau misalkan sudah selesai, teman-teman klik aja nih teman-teman captcha-nya berapa, kemudian tinggal lanjutnya atau selanjutnya. Nah, kemarin ada yang tanya juga kalau misalkan daerahnya enggak sekaligus gimana Mas Gem, bisa enggak? Bisa. Nanti teman semua kalau misalkan perorangan misalkan nih ya ada gangguan, perorangan dulu beresin, besok pendidikannya boleh asal jangan sampai melewati batas pengisian daerahnya seperti itu. Makanya sebelum masuk daerah ini teman-teman harus dan wajib untuk menyiapkan kayak misalkan biasanya ya teman-teman ya, walaupun nanti di akhir kita akan bahas.
Nanti kan di menu dokumen ini kan ada penguploadan. Nanti di uploadan ini ada teman-teman ijazah, transkrip, kemudian ada surat lamaran yang dulu pernah diupload itu nanti akan timbul di situ. Kemudian SKCK, kemudian ada surat nafsa, sehat jasmani rohani seperti itu. Walaupun nanti kita akan bahas di akhir aja ya teman-teman ya tentang dokumen ini karena ada beberapa peraturan atau misalkan ada beberapa daerah yang memang ada dipertunjukkan untuk apa untuk SKCK-nya seperti itu. Oke. Nah, kita sharing akhir aja ya, tapi kita akan coba dulu untuk per menunya dari perorangan teman-teman sudah hafal ya ini cara isinya seperti apa karena kalau misalkan ada yang terlewati dia nggak akan bisa next teman-teman atau nggak bisa selanjutnya pasti dia akan merah ini captionnya. Oke, lanjut teman ya, kita kalau misalkan sudah selanjutnya kita lanjut ke menu kedua yaitu menu pendidikan seperti itu. Oke. Nah, di menu pendidikan ini teman-teman semua, di sini udah langsung otomatis nih dengan otomatis dengan ijazah teman-teman semua yang saat mendaftar. Nah, di sini teman-teman semua bedanya misalkan ya dulu ketika saya pengisian daerah ini saya punya ijazah S2, tapi yang saya lamar adalah ijazah S1. Jadi yang akan dimasukkan adalah ijazah yang setingkat yaitu S1, tidak bisa untuk dimasukkan ijazah S2 atau di atas tingkat yang kita lamar. Jadi ini pun sama teman-teman semua karena di sini sudah ada peraturannya teman-teman semua. Perlu diketahui bahwa peserta tidak dapat menambahkan pendidikan lain yang setingkat dengan pendidikan yang digunakan untuk melamar atau pendidikan yang setingkat lebih tinggi. Jadi teman-teman semua kalau misalkan daftarnya S1 walaupun teman-teman punya ijazah S2 berarti tidak perlu untuk dimasukkan ke dalam riwayat pendidikan. Jadi di sini mentoknya di S1 atau ijazah sesuai dengan yang dilamar pada saat teman-teman semua melamar P3K gurunya. Seperti itu ya. Nah, di sini teman-teman semua tinggal ubah aja kalau misalkan di sini ada yang kurang atau ada yang salah. Misalkan nama perguruan tingginya ada yang salah, harus aturan universitas ternyata teman-teman TIFO Universitas misalkan seperti itu, boleh nanti diubah. Pas menu ubahnya teman-teman semua masuk di sini nih, ada jurusan, tingkat pendidikan, nama perguruan tingginya apa, misalkan Universitas Negeri Semarang, di sini masukkan Universitas Negeri Semarang seperti itu. Oke. Nah, teman-teman semua lihat ya di sini ya. Di sini ada gelar belakang, silakan ditulis. Teman-teman semua ini sesuai dengan ijazah teman-teman semua. Biasanya kan di dalam ijazah ada gelar sesuai dengan pengejaannya, tulisan ejaan yang baiknya seperti apa. Lihat teman-teman semua di sini ada akreditasi. Nih, akreditasi teman-teman semua kalau misalkan nggak hafal, silakan teman-teman tanya sama kampusnya akreditasinya apa. Dan di sini juga ada bintang akhir yang berwarna merah, ini harus diisi. Berarti ini wajib untuk diisi seperti itu. Nah, semua di sini lihat ya, nama pejabat penandatangan ijazah. Di dalam ijazah teman-teman semua lihat ada yang menandatangani. Biasanya itu misalkan di sini di pojok kanan bawah misalkan ya ada, kalau dulu saya ada di pojok kanan bawah, di sini ada dan tanggal ijazahnya, tanggalnya berapa, nomor ijazahnya seperti apa. Nomor ijazah itu teman-teman semua jangan sampai salah untuk mengisikan ya. Jadi nomor ijazah itu sesuai dengan ijazah yang ada yang dikeluarkan seperti apa. Nah, ini teman-teman semua harus dan wajib untuk lihat ijazahnya langsung supaya teman-teman tidak ada yang salah seperti itu. Oke. Kalau misalkan teman sudah, silakan teman-teman klik simpan. Kalau misalkan teman-teman sudah simpan, silakan teman-teman tambah pendidikan dari SD, SMP sampai dengan SMA seperti itu. Oke. Nah, lihat ya teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman sudah lihat semua, di sini teman-teman lihat istilah riwayat pendidikan dengan riwayat pendidikan formal mulai dari SD sampai dengan sekarang itu S1 misalkan. Untuk tingkat pendidikan SD, SMP, SMA masukkan jurusannya sekolah dasar atau SLTP atau SMP atau SLTA, SMA dan sebagainya sesuai nomenklatur jenis sekolah ijazahnya. Ini untuk tingkat pendidikan ya dimasukkan dalam jurusannya apa seperti itu. Untuk tingkat pendidikan SMK masukkan nama jurusan SMK. Untuk tingkat pendidikan perguruan tinggi masukkan nama prodi atau jurusan yang sesuai dengan ijazahnya. Sini lihat teman-teman ya, di sini jurusannya SLTP karena di sini sesuai dengan tingkat pendidikannya apa. Kalau S1 berarti misalkan PGSD ya, berarti di sini jurusannya adalah PGSD seperti itu. Oke. Lanjut ya teman-teman ya, ini daftar riwayat hidup ini teman-teman bisa baca-baca dulu sampai dengan ada menu di SSCISN-nya. Lanjut teman-teman semua, di sini Anda dapat menambahkan atau mengubah data riwayat pendidikan dan kursus sebelum teman-teman semua untuk menutup daerahnya. Bisa. Kalau teman-teman sudah ditutup ya nggak bisa kita rubah-rubah lagi. Jadi jangan sampai teman-teman terburu-buru juga, jangan juga teman-teman juga melambat-lambatkan. Jadi punya target teman-teman semua, hari ini saya menu pendidikan beres, besok riwayat organisasi seperti itu. Oke. Nah, di situ teman-teman semua lihat nih ada menu tambah kursus. Kalau misalnya teman-teman ada, silakan nama kursusnya apa, instansi pemerintah atau penyelenggaranya siapa, jenis kursusnya apa, silakan diisi sesuai dengan sertifikat teman-teman semua. Kalau misalkan teman-teman ada jenis kursusnya ya, kalau misalkan teman-teman tidak ada, karena kan di sini lihat teman-teman ya,
Anda dapat menambah atau mengontari riwayat pendidikan. Di bawahnya selanjutnya Anda mengisi riwayat kursus jika peserta pernah mengikuti kursus. Kalau misalkan teman-teman belum pernah mengikuti kursus, silakan teman-teman untuk koordinasi dengan BKPSDM-nya, karena kan tidak semua orang pernah ikut kursus kan teman-teman ya. Jadi kalau misalkan tidak, ya silakan teman-teman untuk berkoordinasi dengan BKPSDM-nya seperti itu. Nah, lihat lagi teman-teman semua, kalau misalkan riwayat pendidikan sudah selesai semua, karena riwayat pendidikan itu hanya jenjang SD, SMP, SMA sampai dengan riwayat kursus. Nah, kalau misalkan sudah selesai, silakan teman-teman masuk ke menu pekerjaan. Oke. Nah, di sini pekerjaan teman-teman semua, tambah riwayat pekerjaan. Di sini riwayat pekerjaannya apa? Misalkan ditambah ya teman-teman ya, tambah riwayat pekerjaan, kemudian instansi atau perusahaannya apa. Di sini kalau misalkan teman-teman semua guru, berarti kan instansi perusahaannya SD apa misalkan, atau SMP apa, jabatannya berarti apa, guru, tanggal mulainya apa, lihat dari SK-nya, tanggal selesainya kapan, gaji pokoknya berapa, nomor SK-nya apa, tanggal SK-nya apa, kemudian pejabat penandatangannya siapa. Berarti kalau misalkan yayasan ya ketua yayasannya siapa. Kalau di sesuai dengan ini ya teman-teman ya, sesuai dengan surat yang akan diinputkan. Misalkan gini, misalkan teman-teman akan menginputkan SK-nya SK kepala sekolah, berarti di sini instansi perusahaannya adalah SD negeri berapa atau SMP apa gitu kan. Nah, di sini jabatannya apa, guru, tanggal mulai tugasnya apa. Jadi tanggal SK sampai pejabatnya sesuai dengan SK atau inputan nomor yang akan dimasukkan. Kalau udah selesai, silakan tambah riwayat pekerjaan lagi. Barangkali teman-teman pernah bekerja di sekolah yang lain atau di bidang yang lain, boleh silakan ditambahkan. Kemudian yang kedua ini adalah tambah riwayat penghargaan. Teman-teman semua kalau misalkan ada silakan diisikan. Kalau misalkan tidak ada, ya bagaimana, masa tidak harus sih? Harus diisikan semuanya. Jadi kalau misalkan teman-teman semua yang wajib itu ya nanti teman-teman tinggal koordinasi dengan BKPSDM-nya apa saja yang harus diisi dan tidak diisinya. Kalau misalkan dulu tuh saya riwayat pekerjaan diisi, kemudian penghargaan karena saya nggak punya tanda jasa, saya nggak masuk penghargaan, kecuali yang ini yang prestasi saya waktu itu isi sesuai dengan prestasi saya. Misalkan dulu juara satu misalkan Innobel, atau misalkan teman-teman juara satu apa, atau teman-teman pernah lihat prestasi apa, silakan teman-teman untuk diisi aja sesuai dengan tingkatnya. Di sini ada tingkatnya, kalau misalkan ada silakan diisi seperti itu. Oke, nah teman-teman semua sudah seperti itu, silakan masuk di riwayat yang lainnya. Jadi misalkan kalau ini kan contoh untuk riwayat pekerjaan ya teman-teman ya, ini riwayat pekerjaan sudah. Teman-teman kalau misalkan mau spill ini menunya seperti apa, pekerjaan boleh di sini teman-teman, instansi pemerintah siapa, instansi perusahaan, atau teman-teman semua diketik, atau misalkan ini siapa untuk nama perusahaannya seperti itu, jabatannya apa, tanggal mulai apa, gaji pokoknya berapa, nomor suratnya, nomor SK-nya berapa. Di tulis di sini tulis untuk nomor SK-nya berapa, tanggal itu tanggal sedia mangsa ya teman-teman ya, tanggal pembuat surat tersebut atau SK tersebut. Kemudian pejabat penandatangannya siapa, jadi tulis di sini. Oke, nah lihat nanti akan masuk di sini seperti nanti masuk di sini pejabatnya siapa. Oke, lanjut lagi teman-teman ya, kita ke yang lainnya. Ini tambah penghargaan, kemudian ini prestasi. Kemudian sudah masuk teman-teman 3 menu ini, antara perseorangan, pendidikan, pekerjaan, sekarang keluarga. Silakan teman-teman semua di sini untuk menambahkan tambah riwayat istri atau suami. Silakan teman-teman klik saja yang ini, nanti teman-teman semua di sini masukkan teman-teman semua nih, nanti menunya seperti ini ya. Nah, tambah keluarga. Nah, ini nicknya masukkan, nomor kakaknya masukkan, NIP-nya masukkan. Ini kalau misalkan suami atau istrinya itu ASN teman-teman semua. Kalau misalkan ternyata bukan PNS, berarti ini kosongkan bila bukan PNS seperti itu. Namanya nanti cari NIP-nya siapa. Biasanya kalau misalkan keluarganya itu ASN, biasanya teman-teman di sini tinggal klik nama aja, di sini langsung keluar semua NIP-nya siapa, berapa, dan lain sebagainya seperti itu. Oke. Nah, perusahaan institusinya apa, status perkawinannya apa, akte menikahnya disiapkan, kemudian tanggal menikahnya disiapkan, statusnya hidup seperti itu. Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah selesai semua, ditambah keluarga, kita lanjut ke atas dulu ya teman-teman ya, supaya teman-teman hafal. Nah, di sini tambah keluarga, riwayat istri suami, ini anak teman-teman semua. Kalau misalkan punya silakan diklik tambah riwayat anak. Kalau misalkan belum punya ya jangan diisi. Siapa yang nggak ada di kartu keluarganya. Di sini teman-teman semua, karena di sini ada terekam semua dari orang tua kandung sampai saudara kandung sampai mertuanya juga masuk teman-teman. Jadi nanti teman-teman semua kalau misalkan sudah punya mertua, maka teman-teman mintain teman-teman semua kartu keluarganya supaya masuk ke daftar riwayat hidup itu seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut teman-teman ya ke orang tua kandung. Ini sama sih teman-teman semua, untuk tambah riwayat orang tua kandung, NIK-nya dimasukkan, kalau ada NIP-nya silahkan masukkan, kalau tidak silakan kosongkan. Nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan,
dan institusi kalau misalkan ini masih bekerja, statusnya hidup atau meninggal dunia. Kalau misalkan meninggal dunia, klik yang meninggal dunianya, seperti itu. Saudara kandung itu kakak atau adik ya teman-teman ya. Kalau misalkan tidak ada atau dia tunggal, ya silakan teman-teman semua untuk tidak mengisinya, karena kan tidak ada saudaranya dalam satu keturunan teman-teman semua. Jadi nanti ini tidak usah diisi kalau misalnya teman-teman tidak ada. Ini masuk ke bapak atau ibu mertua. Kalau misalnya teman-teman sudah menikah pasti punya kan. Masa nggak punya. Nah, masukkan NIK-nya berapa, kemudian namanya siapa, sama ini dengan pengisian riwayat punyanya orang tua kandung, seperti itu. Oke. Nah, lihat kalau sudah semua, teman-teman semua klik selanjutnya. Nah, awas ya teman, salah klik ya, ini klik selanjutnya. Kalau teman-teman sudah isi semua, silakan klik selanjutnya. Kemudian teman-teman semua lari ke sini teman-teman semua, ke menu organisasi. Jadi menu organisasi ini adalah menu kelima daripada daftar riwayat hidupnya. Tambah riwayat organisasi, teman-teman semua pernah masuk organisasi apa, komunitas apa, misalkan komunitas Indonesia apa gitu, misalkan guru pembelajar atau apa, atau misalkan punya organisasi aja seperti itu. Kalau misalkan ada, silakan tambah riwayat organisasi, jabatan organisasinya apa, anggota atau apa, tanggal mulainya apa, tanggal selesainya apa, tempatnya di mana, pemimpin organisasinya siapa, seperti itu. Kalau misalkan udah, teman-teman masuk, misalkan kalau lagi di kampus, misalkan saya pernah ikutan hima misalkan, atau BEM atau apa, silakan teman-teman semua bisa diisi, ditambah riwayat organisasinya. Oke, silakan dimasukkan. Nah, kemudian teman-teman semua masuk di keterangan lain nih teman-teman semua. Kita masuk ke menu yang lumayan menguras pikiran teman-teman ya, karena ini berkaitan dengan menu upload juga teman-teman semua. Oke. Nah, ini kita masuk ke menu dokumen. Lihat teman-teman ya. Sebelum ke menu dokumen ini, saya akan terangin dulu teman-teman semua di sini. Di sini ada keterangan lain. Setelah keterangan organisasi, di bawahnya ada keterangan lain-lain. Di sini lihat teman-teman ya. Surat keterangan catatan kepolisian, berarti ini adalah nomor SKCK. Nah, dari tahun ke tahun teman-teman semua, di surat SKCK ini nanti ada arahan dari kabupaten kotanya masing-masing, karena ketika pas mau membuat SKCK, di situ ada diperuntukannya untuk apa. Jadi biasanya satu kabupaten kota itu seragam diperuntukannya untuk apa. Nanti teman-teman jangan terburu-buru untuk membuat SKCK, tunggu arahan dari kabupaten kotanya. Nanti ada kata-kata nanti takutnya banyak, ya pasti juga ada setelah waktu teman-teman semua. Jadi nanti SKCK-nya teman-teman akan diberitahu diperuntukannya untuk apa. Nah, seperti itu. Oke. Nah, tanggal surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK-nya nanti di situ ada, kemudian nama pejabat tanda tangannya siapa, nomor sehat jasmani rohani juga teman-teman semua. Nah, di biasanya juga ada beberapa kabupaten kota yang memang sudah ditunjuk nanti harusnya di rumah sakit ini misalkan, supaya nanti pemberkasannya bersama-sama seperti itu. Jadi teman semua sekarang mah sering ini aja gabung bersama teman-teman yang lulus di kabupaten kotanya masing-masing, supaya nanti SKCK, kemudian sehat jasmani rohani, kemudian nafsa juga bisa bareng-bareng gitu. Jadi jangan sampai sendiri-sendiri, takutnya nanti salah, harusnya ditimbangannya harusnya per tanggal segini, teman-teman malah mendahului seperti itu. Oke. Nah, di sini teman-teman semua, di sini ada nama dokter tanpa gelar depan, surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Di sini hanya nama dokter tanpa gelar, tanpa jabatan, tanpa nama rumah sakit. Contoh dokter Susanto, diketik Susanto. Di sini harusnya Suprapto ya teman-teman ya, karena tidak boleh ada gelar dokternya seperti itu. Kemudian di sini nomor surat bebas nafsa teman-teman semua. Jadi nanti teman-teman semua yang keluar itu SKCK, kemudian surat keterangan jasmani rohani, kemudian teman-teman masuk di surat keterangan bebas nafsa. Nah, di sini teman-teman diketik teman-teman semua tanggal surat keterangan bebas nafsa, nama pejabat penandatanganan surat keterangan bebas nafsa. Di sini ditulis aja siapa. Keterangan lain yang dianggap perlu ini bisa dikosongkan karena tidak ada bintang merahnya di akhirnya ya. Jadi ini kita bisa kosongkan. Di sini lihat teman-teman semua, nomor surat keterangan sehat jasmani dan rohani, tanggal surat keterangan sehat jasmani dan rohani, karena biasanya sehat jasmani rohani itu satu paket teman-teman semua. Jadi nanti tanggalnya sama, kemudian nomor suratnya sama. Bedanya nanti teman-teman semua di nafsa karena beda. Oke. Nah, nanti ada 3 tuh suratnya SKCK, kemudian sehat jasmani rohani, kemudian nafsa, bebas nafsa seperti itu. Oke.
Ketika teman-teman sudah selesai semua, kita kan teman-teman klik aja teman-teman semua di sini, ketik 7857. Ini bisa berubah-ubah ya teman-teman ya, tidak semuanya harus 7857. Sesuai dengan nomor captcha yang ada di SSCASN teman-teman semua. Ketika sudah dimasukkan, teman-teman klik selanjutnya. Jangan resume ya, selanjutnya dulu. Ketika sudah selanjutnya, teman-teman ini kemarin di organisasi kita next aja ya, karena sini udah kita bahas. Nah, masuk di menu akhir nih teman-teman semua. Di menu dokumen. Nah, di menu dokumen ini ada beberapa dokumen yang harus kita upload. Saya zoom ya. Di sini teman-teman semua ada file scan surat pernyataan 5 poin sesuai dengan peraturan BKN. Kalau misalkan dia CPNS ada di nomor 14 tahun 2018. Kalau misalkan dia P3K ada peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 yang sudah dibubuhi materai serta ditandatangani oleh calon ASN. Ukurannya lihat teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman tuh banyak kemarin tuh yang gagal fokus itu adalah ukuran yang diuploadnya. Jadi kok nggak bisa-bisa, apa kegangguan SCASN-nya? Bukan gangguan, tapi ukuran maksimal yang diberikan oleh SCASN itu melebihi. Di sini adalah 1000 kilobit, teman-teman masukin 2000 kilobit. Lihat juga teman-teman semua, di sini bentuknya PDF. Oke, bukan JPG. Kalau misalkan di sini teman-teman bentuknya PDF, ya teman-teman scan-nya bentuknya PDF. Makanya kalau misalkan teman-teman yang belum terbiasa untuk pindah-pindah scan seperti ini, teman-teman didampingi sama saudara atau teman lainnya untuk bisa scan seperti ini. Jangan sampai di pengisian DRH malah teman-teman semua gagal ya. Nauzubillah min dzalik sih teman-teman semua. Bisa lah kalau misalkan teman-teman jangan sampai sendiri aja, minta bantuan sama teman yang lainnya juga. Nanti teman-teman semua diajak bakso aja ya. Lanjut lagi ya teman-teman, tinggal misalkan teman-teman sudah klik aja unggah, masukkan ke file tersebut. Nah teman-teman semua, di sini saya akan kasih beberapa tips ya untuk yang tahun-tahun sebelumnya juga. Teman-teman semua buat satu folder khusus untuk pemberkasan CASN. Kalau misalkan sudah seperti itu, teman-teman semua lihat di sini. Nanti soalnya kalau misalkan teman-teman sudah, misalkan ya, teman-teman sudah klik ini formatnya seperti apa, template-nya di sini sudah ada teman-teman semua. Klik di sini sudah ada. Nah, nanti di sini teman-teman semua klik saja, klik di sini, kemudian teman-teman semua scan tuh semua yang ada di sini. Tapi sesuai ya teman-teman ya. Kalau teman-teman CPNS ya CPNS. Kalau sekarang ini kita bahas tentang P3K, teman-teman tinggal pilih yang P3K. Nah, kalau sudah selesai semua, ditandatangani, bermaterai, baru teman-teman semua di-scan dan masukkan ke folder yang khusus. Jangan sampai teman-teman semua foldernya yang berbeda. Karena nanti takutnya bercecer di mana-mana. Nanti masukannya surat pernyataan 5 poin, ternyata yang unggahnya adalah ijazah orang lain. Jangan sampai seperti itu. Nanti teman-teman kalau sudah di-scan, di-rename teman-teman semua, diganti namanya. Misalkan kalau ini apa? Scan pernyataan 5 poin, tulis aja surat pernyataan 5 poin punya Gema misalkan. Kasih aja nama teman-teman semua supaya tidak tertukar dengan yang lainnya. Ketika sudah semua teman-teman unggah. Jangan lupa teman-teman semua, setiap ada file yang sudah diunggah, teman-teman wajib untuk klik lihat. Klik lihat ini adalah kita melihat apa yang kita unggah. Jangan sampai ini dilewatkan karena takutnya teman-teman karena grogi, tremor dan sebagainya, teman-teman unggahnya di dokumen yang berbeda. Jadi teman-teman klik aja unggah, kemudian lihat lagi. Pas lihat bener nggak sesuai dengan jenis dokumennya. Kalau bener berarti aman, silakan next ke yang lainnya. Makanya ketika pas menu dokumen ini jangan terburu-buru pengisiannya, daerahnya jangan menunggu waktu mau tutup. Jadi jangan sampai terburu-buru aja. Jadi supaya teman-teman untuk menghilangkan trial errornya seperti itu. Nah, di sini file scan SKCK seperti biasa, ukurannya adalah 100 kilobit dan PDF. Oke, bukan JPG ya, tapi PDF. Silakan diunggah kemudian dilihat lagi. Benar nggak SKCK saya? Dilihat, bukannya SKCK-nya aja, tapi dilihat lagi namanya. Namanya benar nggak? Gema Mahardika misalkan ya. Silakan diklik aja kalau misalkan sudah benar. Silakan unggah, kemudian lihat. Kalau sudah benar, next ke dokumen yang lainnya. Nah, file scan daftar riwayat hidup dan yang diisi dan diunduh dari pengisian daerah pada web SSCASN yang digabung menjadi satu file PDF dan sudah dibubuhi materai serta ditandatangani oleh calon ASN, ukuran maksimal 1000 kilobit PDF. Ini PDF lagi teman-teman ya. Ini dari mana adanya? Nah, lihat ke atas teman-teman semua. Nah, teman-teman semua cetak dulu DRH perorangan, kemudian DRH riwayat. Karena ini ada dua yang tadi saya sudah jelaskan di awal, ada dua menu. DRH perorangan itu di situ ada foto teman-teman semua di sini di pojok kanan atas. Kemudian di bawahnya ada ada tulis tangannya sesuai dengan, nanti juga ada teman-teman semua. Kalau misalkan saya lupa ya, nanti saya coba untuk tampilkan
di video selanjutnya tentang daerah perorangan dan riwayat hidupnya. Dan teman-teman untuk cetak daerah perorangannya, di situ lihat petunjuknya apa. Karena ada satu kolom untuk ditulis tangan. Misalkan Cirebon kalau nggak salah waktu itu. Cirebon tulis tangan lagi di bawahnya Cirebon seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah cetak daerah perorangan, cetak daerah riwayat, nanti di akhir cetak daerah riwayat nanti ada banyak tabel-tabel teman-teman semua. Karena ini dua dokumen, jadi teman-teman semua ini harus di merger, harus digabungkan. Untuk teman-teman semua yang belum paham untuk merger, tolong untuk bergabung dengan teman-teman yang lainnya. Ditakutkan ketika pas masuk unggah DRH ini, teman-teman semua, tidak ada menu daerah perorangan. Ini bakal nanti akan jadi masalah. Jadi ini ada dua menu, daerah perorangan dan DRH riwayat. Walaupun nanti satu kesatuan, karena nanti teman-teman semua harus digabungkan daerah perorangan dan daerah riwayatnya seperti itu. Oke. Ini kalau misalnya sudah selesai semua digabungkan di merger, silakan teman-teman semua untuk di-upload. Oke, di sini di-upload, diunggah, kemudian lihat lagi benar nggak? Karena biasanya gini teman-teman semua. Ini penyakit yang sering ya teman-teman ya. Nah, pas unggah, misalkan belum digabung, unggah pertama adalah unggah daerah perorangan. Kemudian kedua unggah lagi daerah riwayat. Nah, itu nggak akan tersimpan yang daerah perorangannya. Pasti akan tersimpan adalah unggahan yang terakhir. Ini bahaya. Jadi teman-teman semua ketika sudah klik cetak daerah perorangan, klik cetak daerah riwayat, digabungkan. Kalau sudah dilihat semua ya, bukan langsung digabungkan karena di cetak daerah perorangan itu ada tulis tangan kitanya, kemudian ada juga tanda tangan kitanya. Jadi teman-teman semua wajib untuk dilihat dulu sampai akhir. Tabelnya sudah ada yang salah apa enggak gitu. Kalau misalnya ada yang salah, balik lagi ke yang menu awal. Kalau misalnya ada yang salah, teman-teman balik lagi ke menu yang mana yang salah, apakah pendidikan atau pekerjaan atau keluarga atau organisasi. Kalau misalnya udah clear semua, teman-teman harus upload. Jadi download dan file ini adalah sesuai dengan yang kita isikan pada saat menu pendidikan, pekerjaan, keluarga, organisasi. Nah, pendidikan, pekerjaan, keluarga, organisasi ini masuk di daerah riwayat. Kalau perorangan masuk teman-teman di cetak daerah perorangan. Jadi beda ya teman-teman ya. Nah, walaupun beda seperti ini, teman-teman harus wajib disatukan seperti itu. Oke. Ketika sudah selesai semua, silakan teman-teman semua file scan bukti pengalaman kerja asli yang ditandatangani atau fotokopi yang dilegalisir. Jadi kalau misalkan yang asli berarti scan yang asli. Kalau misalkan teman-teman yang aslinya nggak ada, berarti difotokopi kemudian dilegalisir oleh pejabat yang berwenang apabila memiliki pengalaman kerja. Ukurannya maksimal 3000 kilobit dan ini adalah PDF. Untuk scan pengalaman kerja, silakan teman-teman semua untuk berkoordinasi dengan BKPSDM-nya masing-masing. Barangkali harusnya seperti apa? Barangkali harus dimasukkan yang honor dari kemarin-kemarin atau bagaimana, silakan teman-teman untuk koordinasi ya untuk yang pengalaman kerja. Nah, ketika teman semua seperti biasa unggah, lihat. Selanjutnya adalah file scan surat keterangan tidak mengkonsumsi. Ini bebas nafsa. Nah, di sini silakan unggah. Kan tadi sudah saya katakan ya, ada 3, SKCK, kemudian surat keterangan jasmani rohani, kemudian teman-teman semua juga ada bebas nafsanya. Jadi di sini silakan diunggah. File scan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada pelayanan kesehatan pemerintah. Karena nanti kalau misalkan jasmani rohani itu biasanya ditunjuk atau misalkan nanti sekalian juga teman-teman semua nanti dikasih tahu di perdaerahnya masing-masing. Silakan unggah kemudian lihat. File scan ijazah nih teman-teman semua yang asli, oke? Dan digunakan untuk melamar formasi itu. Teman-teman semua S1 PGSD berarti tinggal unggahnya S1 PGSD sesuai dengan ijazah yang dilamarnya. Nah, di sini juga ada file scan transkrip nilai asli digunakan untuk melamar formasi. Ingat ya, ijazah dan transkrip itu asli, bukan fotokopian. Jadi nanti harus diuploadnya yang asli dan semuanya PDF. Oke, maksimalnya adalah 1000 kilobit. Kemudian selanjutnya file scan surat lamaran CASN. Ini kalau misalkan saya nggak salah itu teman-teman sudah pernah ngupload surat lamaran ya sesuai dengan yang pertama ya, pas pertama daftar ya. Silakan teman-teman semua untuk unggah, atau teman semua di sini biasanya sistem akan menampilkan surat lamarannya. Di sini bisa tinggal kita lihat aja kalau misalkan sudah pernah mengunggahnya seperti itu. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan ada peraturan atau misalkan ada sesuatu yang memang ada yang berbeda, silakan teman-teman untuk bergabung dan satu kabupaten kotanya supaya informasinya cepat untuk kita ketahui. Nah, terakhir teman-teman semua, file pas foto formal terbaru dengan latar belakang merah maksimal 500 kilobit. Hanya ini yang berbentuk JPG aja.
Yang terakhir itu adalah JPG bukan PDF. Nah, ini maksimalnya 500 kilobit. Kalau misalkan saya boleh menyarankan teman-teman semua, pada saat pas foto ini teman-teman semua, silakan teman-teman semua untuk foto studio aja. Kalau misalkan teman-teman, saya boleh nyaranin ya, silakan teman-teman untuk foto studio. Nggak apa-apa sedikit mahal juga ya. Jadi supaya teman-teman semua fotonya itu hasilnya bagus, bening gitu ya. Nanti pas foto ini yang terbaru ya, bukan yang dulu yang masih S1. Sekarang udah 5 tahun misalkan. Nah, itu jangan pakai yang itu, tapi yang terbaru. Nah, kalau misalkan pengalaman saya kemarin pas saya jadi ASN itu pas fotonya formal itu saya menggunakan jas waktu itu, kemudian belakangnya dengan latar belakang merah. Nah, ukurannya teman-teman semua waktu itu saya coba untuk 350 ke atas, karena kalau misalkan 100 ke bawah pasti nanti buram teman-teman semua, karena pas foto ini digunakan untuk ada di daftar riwayat hidupnya seperti itu. Oke. Nah, ini kalau saya boleh ngasih saran, jangan sampai di bawah 100 ataupun jangan sampai di atas 500. Di 150 lah ke atas lah masih bisa ya teman-teman sih untuk mengkompresnya. Silakan di sini klik unggah, kemudian lihat pas fotonya seperti apa. Kalau misalkan teman-teman semua sudah semua diunggah, udah dicetak dan diunggah, semuanya udah benar semua sesuai dengan arahan dari BKPSDM-nya, silakan teman-teman semua untuk akhiri proses pengisian DRH. Oke. Kalau misalkan ini sudah selesai, akhiri proses pengisian DRH. Kalau misalkan teman-teman sudah akhiri, berarti teman-teman semua tidak bisa diedit-edit atau tidak bisa dirubah-rubah. Jadi akhiri proses pengisian DRH ini adalah kunci terakhir. Nah, ini juga yang menjadi sebuah kelupaan teman-teman semua. Jadi teman-teman semua udah upload semua, ternyata belum mengakhiri proses pengisian DRH-nya. Ini pun tidak akan terkirim dokumennya. Jadi teman-teman semua pastikan seluruh dokumen itu sesuai. Jangan terburu-buru, sering tanya sama teman-teman yang sudah lulusnya di satu kabupaten kota lainnya. Jangan nanya di kabupaten kota yang lain, karena berbeda. Nanti berbeda informasi, nanti kitanya malah riuh teman-teman semua. Kalau misalkan teman-teman semua wajib untuk sesuai dengan kabupaten kotanya masing-masing. Jangan disamain dengan kabupaten kota orang lain. Walaupun ada teman bestie misalkan kabupaten kota beda gitu kan. Nah, jadi kita ikuti peraturan atau arahan dari kabupaten kotanya masing-masing seperti itu. Oke, misalkan saya di Cirebon ya, saya akan lihat Cirebon. Misal teman-teman yang lain ada di Jakarta ya, sesuai dengan di Jakarta. Jangan disamakan Cirebon dengan Jakarta seperti itu. Oke. Nah, teman-teman semua kalau misalkan sudah selesai semua, silakan akhir proses pengisian DRH. Kalau sudah fix semua ya, kalau belum jangan dulu. Oke. Kalau misalkan sudah selesai semua, teman-teman semua, nih lihat ya daftar riwayat hidupnya ya. Yang tadi saya katakan, ini adalah yang daftar riwayat hidup perorangan. Di sini ada foto teman-teman semua yang sudah diupload. Oke. Nah, di sini teman-teman semua lihat di sini ada semua kegemuran hobi dan lain sebagainya. Jadi teman-teman semua kalau misalkan mau, karena ini urutannya teman-teman ya. Kalaupun di sini ada urutannya ketiga DRH, tapi teman-teman semua harus upload dulu file pas fotonya supaya di dalam riwayat hidupnya ada foto seperti ini. Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman belum upload, ya teman-teman di sini tidak ada file fotonya. Ini harus ada ya teman-teman ya. Nah, di sini pun teman-teman semua lihat ya, jangan sampai fotonya kebalik, karena tahun kemarin ada yang kebalik. Jadi kepalanya di bawah itu nanti ada yang error, jadi teman-teman upload ulang aja. Nah, ini daftar riwayat hidup teman-teman semua, ini yang lembar pertama, ini seperti ini. Ada yang ditulis tangan teman-teman semua di sini. Oke. Nih nama. Silakan nama kabupaten kota. Nah, di sini teman-teman semua lihat ya, ditulis dengan huruf kapital atau balok dan tinta hitam. Lihat ya, di sini yang ditulis adalah kabupaten kotanya. Di sini Jakarta, kota. Di situ tulis aja teman-teman. Jakarta, huruf besar semua. Dalam kurung kota, tutup kurung. Sesuai dengan yang di sini aja. Kemudian di sini juga tanggal lahir. Di sini apa tanggal lahirnya? Kemudian tulis juga di sini teman-teman semua tanggalnya sesuai dengan ada di sini. Menggunakan huruf balok atau tinta hitam. Jangan tinta biru ya. Ditulis dengan huruf kapital, balok dan tinta hitam. Oke. Ini adalah lembar pertama dari DRH. Nah, lembar kedua seperti ini. Ini lembar kedua memang banyak banget teman-teman semua. Ini bahkan sampai beberapa lembar ya, karena kalau misalkan teman-teman semua di sini ada riwayat kursusnya banyak, dimasukin semua, ya akan banyak juga teman-teman semua. Apalagi saudara kandungnya banyak ya, teman-teman di sini juga banyak semua. Jadi nanti DRH yang bagian kedua ini jangan disamain dengan DRH ya teman-teman yang lainnya, karena beda teman-teman semua. Karena kan di sini kursusnya misalkan teman basic kita kursusnya sampai 10, saya mah hanya 2, apalagi saya mah nggak punya yang kursusnya. Itu jangan dibedain lembarannya, pasti berbeda-beda. Yang pasti sama mah yang ini
pasti sama 1 lembar, karena di sini adalah mengacu kepada pengisian perorangan di dalam SC ASN-nya seperti itu. Oke. Nanti di akhir itu teman-teman semua ada tanda tangan teman semua berikut dengan materai. Nah, di sini jangan lupa teman-teman semua, ini materai jangan di-scan materai punya orang ya. Jadi kita wajib untuk beli materai dan tanda tangan untuk kita sendiri. Jadi misalkan teman-teman jangan sampai ditandatangani dulu kalau misalkan ternyata daftar riwayat hidupnya ada yang salah. Oke. Jadi teman-teman semua wajib untuk baca dulu keseluruhan, kemudian teman-teman baru untuk tanda tangan di materai ininya seperti itu. Oke, nanti ini teman-teman semua diisi teman-teman semua. Kalau dulu saya ini nama kabupatennya, tapi nanti teman-teman semua lihat lagi di arahan BKPSDM-nya apa. Tapi kalau dulu saya ini adalah nama kabupaten kotanya seperti itu. Oke. Nah, teman-teman semua kalau sampai sini semua, ini adalah pengisian daftar riwayat hidup sampai dengan teman-teman semua bisa untuk mengakhiri daftar riwayat hidupnya seperti itu. Oke. Jangan lupa teman-teman semua fotonya yang terbaru ya diupload dulu di sini supaya teman-teman semua ada foto di daftar riwayat hidupnya. Jadi langkah pertama kalau misalkan mau buat ini, upload dulu pas fotonya, baru cetak daerah perorangan seperti itu. Oke, teman-teman semua lihat lagi ini jenis dokumennya, silakan dipoto, silakan disiapkan dari sekarang sampai nanti kalau misalkan teman-teman semua sudah keluar menu SCASN di menu daerah pengisian daerah, teman-teman tinggal dicicil tuh dari menu pertama perorangan selesai, kemudian pendidikan, pekerjaan, keluarga, organisasi, dan dokumen seperti itu. Mudah ini lancar ya teman-teman ya, tidak ada halangan, kemudian teman-teman semua lulus sampai akhir, tidak ada pemberkasan yang tertinggal, tidak ada pemberkasan yang salah. Teman-teman wajib untuk melihat informasi-informasi yang valid ya, jangan informasi yang katanya. Jangan ya, kalau dalam keadaan pemberkasan ini teman-teman harus wajib memvalidasi informasi ini. Misalkan kata orang, "Hai, katanya ini." Jangan katanya ya, harus wajib lihat informasi siapa, informasi yang dikeluarkan, tanya kabupaten kotanya seperti itu. Oke, jangan disamakan kabupaten kota yang lainnya, barangkali ada yang berbeda. Oke, terima kasih teman-teman semua ya. Nanti saya akan update lagi di video selanjutnya tentang penyusunan daerah atau tentang yang lainnya. Jangan lupa teman-teman untuk di subscribe, like, dan bagikan ke teman guru yang lainnya, bagikan ke grup lainnya. Mudah-mudahan yang membagikan bisa lulus, pemberkasannya tidak ada kesalahan, dan bisa dapat SK ASN P3K nya. Amin amin robbal alamin. Terima kasih teman-teman ya. Nanti kita akan update lagi. Dadah.